Jum, jumpa lagi Kisana. KPK kemarin telah memanggil Kadispora DKI Jakarta untuk menelaah masalah proyek Formula E. Dugaan korupsi pada proyek balapan Tamiya ini merupakan telaahan KPK yang terbaru. Proyek ambisius Anies Baswedan ini sejak awal memang penuh dengan masalah, baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah lokasi, maupun masalah lu sendiri. Formula E juga mendatangkan masalah politik bagi Anies Baswedan. Setidaknya ada dua fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu PSI dan PDIP yang sempat mengajukan hak interpelasi. Sayang Kisana, gerakan itu digagalkan dengan hak makan malam. Kisana, Anies memang mengajak makan malam seluruh fraksi lain selain kedua fraksi yang mengajukan hak interpelasi tersebut. Makan malam itu tujuannya untuk menggagalkan interpelasi. Kisana, sepertinya itu bukan makan malam biasa. Diperkirakan menu makan malam saat itu adalah pastel isi berlian, lontong berisi cek, tumis kangkung bertabur emas, sampai risoles dengan taburan voucher di bagian luarnya. Setelah kenyang makan malam, seluruh fraksi yang kekenyangan akhirnya berikrar menolak hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta. Kisana, menurut anggota yang hadir, apa gunanya hak interpelasi jika tidak kebagian makan malam? Kita tahu Kisana, apakah para anggota DPRD yang hadir pada malam itu nanti juga akan ikut makan malam di gedung KPK? Kita masih menunggu berita gembira dari Kuningan, Jakarta untuk masa-masa yang akan datang. Kisana, kita ikuti berita kedua. Pemda DKI mulai 13 November ini kabarnya akan memberlakukan aturan uji emisi bagi kendaraan bermotor di Jakarta. Uji emisi ini untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Seluruh kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi. Jika tidak lulus dan masih tetap bandel jalan, kendaraan tersebut akan ditilang. Kisana, kabarnya pemilik kendaraan bermotor deg-degan dengan aturan ini. Soalnya, kalau nggak lulus uji emisi, mereka wajib mengikuti remedial. Caranya dengan ikut bimbingan tes di bengkel-bengkel terdekat dengan biaya yang tidak murah. Setelah itu, baru mereka bisa mengikuti ujian susulan. Uji emisi ini jadi semacam hisap bagi kendaraan bermotor di Jakarta. Petugas akan menentukan kendaraan mana yang masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Kisanak yang budiman, jika kita perhatikan di Indonesia ini, polusi bukan hanya soal polusi udara. Yang paling tinggi justru terjadi polusi suara. Ada ratusan ribu masjid dan musola di Jakarta yang kesemuanya punya loudspeaker dengan suara yang keras dan beradu bertalu-talu. Apakah Pemda DKI juga akan melakukan uji emisi suara untuk masjid dan musola di DKI Jakarta nantinya? Jika saja masjid dan musola itu tidak lulus uji emisi suara, masjid dan musola itu juga akan ditilang. Mungkin juga ini akan beresiko untuk emak-emak di pengajian di musola-musola di Jakarta. Sebab seringkali suara mereka keluar via speaker masjid dengan nada cempreng secempreng-cemprengnya. Nada-nada kasih yang cempreng ini diperkirakan ikut menyumbang polusi suara bagi masyarakat Jakarta. Kisanak, seandainya saja uji emisi ini juga dilakukan untuk menelaah pejabat-pejabat yang kelebihan omong sehingga omongan menjadi polusi. Tentu Gubernur Jakarta akan kesulitan lolos dari ujian semacam ini. Kita tahu Kisana,
Kalau soal ngomong dan ngobrol janji, Jakarta telah dipenuhi oleh polusi dan janji gubernur yang minim realisasi. Sayangnya sampai saat ini belum ada lembaga yang mau melakukan uji emisi dari omongan gubernur ini. Padahal polusinya sudah cukup mengganggu. Kisanak yang budiman, ternyata bukan hanya masyarakat yang wajib uji emisi untuk mencari kelebihan gas buang kendaraannya. Ternyata saat ini KPK juga sedang sibuk melakukan uji emisi kepada Pemda DKI. Hal ini dilakukan karena kebiasaan Pemda untuk kelebihan bayar, baik pembayaran berbagai proyek, kelebihan pembayaran pembelian tanah untuk DP rumah 0% maupun kelebihan bayar proyek Formula E. Mungkin Kisanak, KPK bukan hanya akan melakukan uji emisi kelebihan bayar, tetapi kemungkinan besar mereka akan melakukan uji komisi. Misalnya, berapa komisi yang didapat pejabat Pemda dalam setiap proyeknya. Jika tidak lulus uji komisi di KPK, para pejabat itu juga akan kena tilang dengan dipakaikan rompi orai. Kisanak, kita bersyukur kabar terakhir yang kami dengar, sanksi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak diterapkan pada 13 November ini. Kabarnya, pihak kepolisian menunggu sampai 50% kendaraan yang sudah melakukan uji emisi. Tetapi yang paling penting, kita tunggu uji komisi dari KPK. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Bro. Terima kasih. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.